Injil yang kita dengar pada hari ini, bagaimana para murid yang telah mengenal Yesus, khususnya Philip, setelah dia bertemu dengan Yesus, dia tidak tahan, dia tidak menyimpan dampak dari pertemuan itu, dan langsung mencari saudaranya Nathanael. Dan kepada Nathanael dia katakan, kami telah menemukan yang telah dikisahkan Moses, yang telah diwartakan oleh para nabi, Yesus anak Allah, asal dari Nazaret. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita selalu membuka diri bahwa setiap kali perjumpaan kita dengan Tuhan, semoga membawa bekas dalam kehidupan kita, mendorong kita juga untuk mewartakan kasih-Nya kepada sesama kita. Untuk itu marilah kita menyesali segala dosa-dosa kita, mohon ampun dari Tuhan agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Marilah kita mengangkat doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi ini, intensi pribadi kita masing-masing, intensi kelompok kita, KKIAS, dan juga intensi dari orang-orang yang kita janjikan doa-doa kita. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan kelahiran putramu, telah mulai tampak hasil karya penyelamatanmu. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan putramu, kami dapat memperoleh yang kau janjikan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan surat pertama, Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedangkan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka
kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituntun oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang suci, marilah kita bersama, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutilah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya,
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau ada bapak-bapak di sini. Biasa. Seperti kita tahu dunia Katolik berkabung pada saat ini. Pada hari ini Paus Emeritus Benedictus ke-16 akan dikuburkan. Seorang teolog dan juga seorang paus yang meninggalkan kita banyak ucapan, banyak kata-kata indah yang patut kita renungkan. Paus yang setelah 600 tahun ada paus mengundurkan diri, Paus Benedictus. Dan dia lebih dikenal sebagai seorang akademisian, seorang intelektual daripada seorang pemimpin. Tetapi kita juga akui bahwa dia telah memberikan yang terbaik dari dirinya selama memimpin gereja Katolik. Ada banyak hal yang kita petik dari kehidupan dia, dari wejangan-wejangan dan kata-kata indah dari Paus Benedictus. Yang mungkin ada hubungan dengan bacaan kita pada hari ini. Dalam salah satu khotbahnya, khususnya khotbahnya waktu di Brasil merayakan Bishop Conference in Brazil, dia mengatakan hal-hal seperti ini, bahwa kekristenan itu, Christianity is not a new philosophy, dia katakan. Bahwa Kristen itu bukan sesuatu filsafat yang baru atau sesuatu etika moral yang baru. Tetapi kekristenan itu pertama-tama adalah perjumpaan dengan seorang pribadi Kristus. It's an encounter with that person of Christ, an event that ignites a personal relationship. Suatu kejadian, kesempatan di mana membawa kita untuk membangun relasi dengan Kristus. Jadi kekristenan itu adalah suatu perjumpaan. Kita menjadi Kristen bukan karena banyak hal, mungkin awal-awalnya kita mendengar kata-kata orang, katekismus, tetapi dalam perjalanan kita mengenal dengan kekristenan itu karena kita disentuh, dijamah oleh pribadi Kristus sendiri. Ya. Dia mengatakan itu waktu dia
memberikan khotbah tentang pertobatan Paulus. Bagaimana Paulus bertemu dengan Kristus, ya, pertama kali. Yang dikatakan pertobatan Paulus itu. Dia katakan bahwa pertemuan ini bagi Paulus bukanlah suatu pertobatan, tapi merupakan suatu panggilan menjadi rasul dan untuk diutus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Jadi kembali kepada itu bahwa Paulus itu tidak bertemu dengan pemikiran-pemikiran filsafat, bukan. Paulus tidak bertemu dengan atau berdialog dengan etika-etika moral yang ada pada saat itu. Tetapi Paulus bertemu dengan pribadi Kristus. Makanya dia katakan bahwa kekristenan itu adalah pertama-tama kita itu menjadi Kristen karena Kristus. Bukan karena katekismus. Kita harus punya pengalaman pribadi tentang Kristus itu sendiri, baru kita dikatakan Kristen. Kalau tanpa pengalaman pribadi kita dengan Kristus, ya kekristenan kita itu mengambang-ambang saja. Gitu. Jadi penting sekali itu pertemuan pribadi dengan Kristus, kita disentuh dan dijamah oleh Kristus. Makanya selalu saja dia katakan tentang itu. Pope Benedict ini. Bahwa Christian is not a result of ethical choice. Allah the idea bahwa Kristenan kita itu bukan hasil dari kita merenungkan ajarannya bagaimana ya, bukan. Bukan itu. Tapi pertama-tama dia katakan Kristenan itu adalah perjumpaan kita dengan Kristus yang membawa cakrawala baru dalam kehidupan kita dan memberikan kita direksi yang baru. Itu kita harus tanamkan dalam hati ya. Bahwa Kristenan itu bukan saja sebagaimana kita pergi misa setiap hari, tetapi kita harus ingat bahwa kita pergi misa setiap hari atau mendengar baca apa, pertama-tama kita harus ingat bahwa kita harus berjumpa dengan Kristus. Makanya Injil hari ini sangat cocok dengan apa yang dikatakan Paus Benedictus. Pengalaman Filipus berkenal dengan Yesus. Dia spend time dengan Yesus. Dan dia mengenal siapa itu Yesus. Kalau kita melihat dari kemarin-kemarin, ini Injil Yohanes itu selalu bercerita tentang what we call as chain of discipleship. Rantai pemuridan. Seorang murid memanggil orang lain itu menjadi murid. Orang lain memanggil murid untuk menjadi murid. Jadi rantai pemuridan. Jadi itu Injil Yohanes kekasannya. Panggilan dalam Injil Yohanes itu selalu berbicara tentang rantai pemuridan ini. Jadi bagaimana dari kemarin kita dengar sejak Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kedua muridnya, Andreas dan salah satu orang lain, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kedua murid itu langsung mengikuti Yesus dan Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu cari? What are you looking for? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Walaupun mengikuti Yesus, apa yang kita cari? Mengikuti Kristus, ya. Kita mau cari apa? Cari kekayaan? Tidak mungkin kita temu dalam Kristus. Jawaban mereka, Tuhan, kamu tinggal di mana? Mari dan lihatlah. Dan mereka sepanjang malam bersama Yesus. Dan ketika itu, keesokan paginya, Andreas langsung panggil saudaranya Petrus. Mari, kami telah menemukan orang ini. Ini adalah Mesias. Demikian pun pengalaman Andreas. Dia mengatakan itu kepada Filipus, dia mengatakan kepada Nathanael. Saya rasa kita semua tahu bahwa kita menjadi Kristen, kita bertemu dengan Kristus, tidak semeninggalkan kita bekas, tetapi membawa kita untuk mewartakan itu kepada orang lain. Tetapi pewartaan itu tidak selalu mudah. Karena tidak akan semua orang langsung katakan, oh betulkah? Oh kalau begitu saya ikut. Nah, ini bertemu dengan Nathanael, banyak orang seperti Nathanael yang skeptikal. Betulkah? Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret?
saya tidak akan percaya. Tapi bagaimanapun Nathanael pergi dan begitu berjumpa dengan Yesus, Yesus langsung kenal sama dia. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita punya skeptikal yang bimbang itu untuk mengenal sosok orang lain itu didasarkan pada prejudis kita ya. Kita menjudge orang lain, oh begitu kah? Adakah sesuatu yang baik yang datang dari Surabaya? Gitu. Adakah ada sesuatu yang baik yang datang dari mana-mana, apalagi dari Flores? Pastilah ada sesuatu yang baik dari Flores ya. Nah, selalu kita punya stereotip tentang keadaan orang. Justru itulah menghalangi kita untuk melihat keindahan, kebenaran, melihat potensial dari orang-orang yang kita hadapi. Karena kita sudah punya bias. Oh, orang ini begini, kita sudah punya bias. Oh, kelompok ini begini, kita sudah punya bias, kita sudah prejudis. Padahal kalau kita tahu isi hati setiap orang, semua orang itu baiknya. Jadi demikianlah kisah tentang Nathanael. Tetapi Tuhan mengetahui siapa Nathanael. Oh, ini orang Yahudi yang betul-betul Yahudi sejati, orang Israel sejati. Kenapa Yesus tahu? Karena dia tahu hatinya bahwa orang ini sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dalam kebimbangannya, dia tetap mencari mana yang benar. Dia tetap mencari Allah. Makanya ketika Nathanael katakan, oh, lu kenal saya? Iya, Yesus katakan, sebelum kau dipanggil Filipus, saya sudah tahu kau duduk di bawah pohon ara. Oh, langsung dia mengatakan ketakjubannya dan mengaku Yesus sebagai putra Allah. Begitu kisah Nathanael. Kisah yang indah menurut saya adalah bahwa Yesus merubah kehidupan dia. Akhirnya dia pun menjadi murid Tuhan. Dari kisah ini kita mengetahui hanya Tuhanlah yang bisa menjamah hati kita. Ya. Hanya Tuhanlah yang bisa menjamah dan merubah seseorang dalam hidup. Kita bisa berdoa untuk anak kita yang sudah lama tidak pergi berdoa, tidak pergi sembahyang. Kita boleh berdoa begitu lama, kita boleh berdoa begitu lama untuk suami kita yang selama ini belum pernah kembali ke gereja lagi. Tapi hanya Tuhan yang bisa menjamah hati seseorang dan merubah seseorang. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kepada Nathanael, Yesus katakan, engkau percaya karena saya telah mengatakan itu kepadamu. Akan ada lagi hal-hal yang lebih besar yang saya akan perlihatkan kepada kamu. Itulah pintu iman. Begitu kita masuk dalam lewat pintu iman itu, kita akan melihat keagungan Allah dalam kehidupan kita. Dan saya rasa suatu ajakan yang baik bagi kita. Ketika kita mulai tahun 2023 ini, marilah kita lewati itu dengan iman. Karena hanya dengan iman kita bisa melihat karya-karya agung Allah dalam hidup kita. Tanpa iman, semuanya biasa-biasa saja. Tanpa iman semuanya berlalu dengan biasa saja. Tapi dengan iman kita bisa melihat, oh Tuhan ada. Tuhan melakukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Jadi saudari-saudariku yang terkasih. Lewat bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan bahwa penting sekali untuk perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa menceritakan kisah Tuhan itu kepada orang lain. Hanya dengan itu kita bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Dengan orang lain bisa datang kepada Tuhan dengan cara-cara begitu, bukan dengan cara paksa. Marilah pada awal tahun ini kita berdoa. Biarlah satu doa kita yang penting adalah doa ini penting. Doa agar kita rindu Tuhan. Doa agar kerinduan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Karena dengan rindu Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami kasih Tuhan. Dengan itu kita bisa membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan
dan menikmati kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupan pribadi mereka. Dan semoga Tuhan selalu dimuliakan dalam segala apa yang kita lakukan, dalam segala apa yang kita perbuat di tahun-tahun mendatang ini, dalam segala perbuatan dan perkataan kita. Semoga kasih Tuhan yang selalu kita wartakan. Amin. Pujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi santapan rohani. Berpujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau ya Allah semesta alam, sadari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sadari bumi dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Berpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bakti yang ikhlas. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dan menerima sakramen ini kami semua rukun dan bersatu padu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sungguh pantas dan benar. Layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, sambil mengucap syukur, dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami William, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami mengenangkan dan mendoakan hamba-Mu, Paus Emeritus Benediktus ke-16. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima kelak dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suami mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai-Mu dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu besertamu. Sama. Marilah kita bagi damai satu sama lain. Damai Tuhan, damai Tuhan. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada para muridnya, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha murah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami lebih merindukan harta abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tes. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman yang berikut ini. PDKKIAS mengucapkan terima kasih kepada Romo Kamilus Kamus CICM atas kehadirannya dan pengajarannya pada atas misa ya hari ini, atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih, kami dari PDKKIAS mengucapkan terima kasih untuk Romo Kamil. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang berada di Zoom, yang hari ini bergabung bersama-sama dengan kami. Sungguh kami bersyukur atas kebersamaan ini, dan kami berharap untuk acara-acara kami selanjutnya boleh bergabung kembali bersama dengan kami. Jadi selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Februari yaitu bulan depan pada hari Kamis jam 14.30 waktu Singapura atau jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat bersama Uskup Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Misa Jumat pertama dan adorasi Sakramen Maha Kudus akan diadakan pada hari Jumat, yaitu besok, tanggal 6 Januari, pukul 8 malam, di Gereja Risen Christ, Toapayo, bersama Romo Sambodo SSCC. Kemudian PDKKIHS juga mengadakan misa pada hari Minggu. Kami mengadakan misa di setiap bulan dalam minggu kedua, yaitu jatuh pada tanggal 8 Januari, hari Minggu ini. Di gereja ini juga Our Lady of Lourdes pada pukul 3 sore. Selebrannya adalah Father Michael Sitaram. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, bisa untuk di YouTube ya, silahkan untuk membuka YouTube kami, ketik saja PD KKIHS, maka semua pengajaran yang pernah kami adakan ini bisa dinikmati secara ulang. Kemudian juga untuk silakan untuk join Facebook kami. Bagi Bapak Ibu atau Saudara yang berada di Zoom yang ingin
mendapatkan undangan kami secara langsung, silahkan untuk mengetikkan di kolom chat. Ya, sekian pengumuman. Nanti sebelum ini mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu ya. Karena masih ada beberapa acara selanjutnya. Oke, silahkan Romo. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Marilah kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya dan melindungi saudara agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara dalam damai-Nya, mendengarkan doa-doa saudara, dan mengantar saudara menuju sukacita hidup kekal. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun ke atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih ya. Terima kasih telah bergabung. Kami akan off sampai bertemu kembali bulan depan. Tuhan memberkati.
Setelah ini Bapak dan Ibu kami persilakan untuk foto bersama di depan dan sekitar altar. Setelah itu kita foto bersama, kita akan berfellowship di parish office. Kami menyediakan snack dan minuman. Kita sama-sama berfellowship bersama-sama ya. Dan jangan pulang dulu ya. Romo juga akan memberikan persembahan suaranya yang merdu buat kita semua.